وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. Amma ba'd. Akhwati pemirsa Markazuna TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembacaan kitab Syarhu Thalathatil Usul dan masih tentang pembahasan tentang wajibnya mengingkari taghut. Wa amma qawluhu rahimahullahu aw muta'un fayuridu bihi al-umara alladzina yuta'una syar'an aw qadran. Sedangkan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya taghut itu adalah yang ditaati. Beliau menginginkan dengan kata tersebut adalah para pemimpin yang ditaati secara syar'i maupun secara kedudukannya atau kehormatan kemuliaannya. Fal umara'u yuta'una syar'an idza amaru bima la yukhalifu amrallahi wa rasulihi wa fi hadhihi al-hali la yasduqu alaihim annahum tawaghit. Maka para pemimpin itu ditaati secara syar'i jika mereka memerintahkan kepada sesuatu yang tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Maka pada keadaan atau kondisi yang seperti ini tidak dibenarkan jika mereka dikatakan sebagai para taghut. Wal wajibu lahum 'ala ar-ra'iyati as-sam'u wa ta'atu. Bahkan yang wajib atas rakyat adalah untuk mendengar mereka dan mentaati mereka. Wa ta'atuhum liwulatil amri fi hadzal hali bihadzal qaidi ta'atun lillahi 'azza wa jalla. Dan ketaatan mereka para rakyat kepada para waliul amri, para pemimpin pada kondisi yang seperti ini, pada keadaan seperti ini merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walihada yanbaghi an nulahidha hina nunaffidhu ma amara bihi waliyul amri mimma tajibu ta'atuhu fihi annana fi dzalika nata'abbadu lillahi ta'ala wa nataqarrabu ilaihi bi ta'atihi. Oleh karena itu maka sudah seyogyanya kita memperhatikan ketika melaksanakan apa yang diperintahkan oleh waliul amri berupa sesuatu yang wajib untuk ditaati padanya, bahwasanya kita dalam hal itu sedang beribadah kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya dengan ketaatan kepadanya. Hatta yakuna tanfidhuna lihadzal amri qurbatan ilallahi azza wa jalla, hingga pelaksanaan kita terhadap perintah tersebut menjadi kurbah, pendekatan kita kepada Allah azza wa jalla. Wa innama yanbaghi lana an nulahidha dzalika. Bahkan yang wajib seyogyanya atau selayaknya bagi kita untuk memperhatikan hal tersebut, li'anna Allah Ta'ala yaqulu, dikarenakan Allah Ta'ala berkata, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para ulil amri dari kalian. Wa amma ta'atul umara'i qadran fa innal umara'a idza kanu aqwiya'a fi sultatihim fa innan nasa yuti'unahum biquwwati sultani wa in lam yakun biwazi'il imani. Sedangkan ketaatan kepada para pemimpin secara kedudukannya atau dikarenakan kedudukan kemuliaannya, maka para pemimpin tersebut jika mereka adalah orang-orang yang kuat dan pada kekuasaannya, maka sesungguhnya manusia atau orang-orang akan mentaati mereka dikarenakan kuatnya kekuasaannya.
meskipun hal tersebut atau ketaatan tersebut tidak didasari oleh kendali iman. Li'anna ta'ata waliyil amri takunu biwazi'il imani wa hadhihi hiya ta'atun nafi'atu. Dikarenakan ketaatan kepada waliul amri itu hendaklah dikarenakan kendali keimanan seseorang, maka ini adalah ketaatan yang bermanfaat. An-nafi'atu liwulatil amri, yang bermanfaat untuk waliul amri itu sendiri, wan nafi'atu linnasi aidan, dan bermanfaat untuk orang-orang atau manusia juga. Wa qad takunu ta'atu biwazi'i sultani, dan bisa jadi ketaatan itu disebabkan kendali kekuasaan, bihaitsu yakunu qawiyan, dikarenakan di mana kekuasaan itu kuat, yakhshan nasu minhu, orang-orang takut kepadanya, wa yahabunahu, dan khawatir kepadanya, li'annahu yankulu biman khalafa amrahu, dikarenakan ia menyiksa orang yang menyelisihi perintahnya. Walihada naqulu innan nasa ma'a hukkamihim fi hadhil mas'alati lahum ahwalun. Oleh karena hal tersebut, maka kita katakan bahwasanya manusia hubungannya dengan para pemimpinnya pada permasalahan ini ada beberapa kondisi. Al-halul ula, kondisi yang pertama, an yaqwa al-wazi'ul imaniyu warradi'u sultani. Kuatnya kendali keimanan dan kendali kekuasaan. Wa hadhihi akmalul ahwali wa a'laha. Ini yang merupakan kondisi yang paling sempurna dan yang paling tinggi. Al-halu tsaniyatu an yad'ufa al-wazi'ul imani warradi'u sultani. Wa hadhihi adnal ahwali wa akhtaruha 'ala al-mujtama'i 'ala hukamihi wa mahkumihi. Lemahnya kendali keimanan dan kendali kekuasaan, dan ini merupakan kondisi yang paling rendah dan yang paling berbahaya untuk masyarakat itu sendiri atas para pemimpinnya, berbahaya untuk pemimpinnya dan berbahaya untuk orang-orang yang dipimpin. Li'annahu idza dha'afa al-wazi'ul imani wa radi'u sultani hasalatil fawda al-fikriyatu wal khulqiyatu wal amaliyah. Dikarenakan jika lemah kendali keimanan dan kendali kekuasaan, maka yang terjadi adalah al-fawdah, anarki, kerusakan, al-fikriyah, anarki pemikiran dan akhlak dan perbuatan. Al-halu tsalisatu, kondisi yang ketiga, an yad'ufa al-wazi'ul imani wa yaqwa ar-radi'u sultani. Lemahnya kendali iman dan kuat kendali kekuasaan. Wa hadhihi martabatun wusta li'annahu idza qawiya ar-radi'u sultani sara aslaha lil ummati fil mazhar. Dan ini adalah ke derajat atau martabat yang pertengahan, dari kondisi yang pertengahan, dikarenakan jika kuat kendali kekuasaan, maka ini lebih bermaslahat untuk umat fil mazhar, pada tampilan luarnya. فَإِذَا اخْتَفَتْ قُوَّةُ السُّلْطَانِ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حَالِ الْأُمَّةِ وَسُوءِ عَمَلِهَا. Dan jika tersembunyi kekuatan atau tidak nampak kuatnya kekuasaan seorang pemimpin, maka janganlah engkau tanyakan lagi tentang keadaan atau kondisi umat dan buruknya perbuatannya. Al-halu rabi'atu, kondisi yang keempat adalah an yaqwa al-wazi'ul imani wa yad'ufa ar-radi'u sultani. Kuat
kendali keimanan dan lemahnya kendali kekuasaan. Maka fayakunul madharu adna minhu fil hali thalithati lakinnahu fi ma bainal insani wa rabbih akmalu wa a'la. Keadaan ini di mana kuatnya kendali iman dan lemahnya kendali kekuasaan, maka pada tampilan luarnya ini lebih rendah daripada kondisi yang ketiga tadi. Akan tetapi kondisi yang keempat ini antara manusia dan Robnya adalah kondisi yang paling atau lebih sempurna dan lebih tinggi. Demikianlah pembahasan tentang Syarh Thalatsatul Usul tentang wajibnya mengingkari taghut dan definisi dari taghut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.